Beberapa hari yang lalu baru saja terjadi satu musibah besar dari suatu pertandingan sepak bola, dikarenakan satu fanatik yang berlebihan awalnya, yang kemudian jadi kerusuhan ya, yang mengakibatkan mungkin ini korban terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, hanya karena satu pertandingan yang sama-sama kita pahami bahwa itu hanyalah sebagai permainan ya, game, tapi kemudian menjadi sesuatu yang serius ya. Saya tidak, dalam hal ini bukan ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi lebih baik peristiwa ini coba untuk kita introspeksi bahwa seharusnya kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan maksudnya. Artinya sepak bola itu adalah satu permainan saja, sama dengan misalnya bola basket, sama dengan bulu tangkis, sama dengan olahraga lainnya. Itu bukanlah sesuatu yang utama ya dalam kehidupan kita mestinya. Tapi saat ini kita sebagai manusia terutama ya, dan saya yakin korbannya itu mayoritas muslim ya, karena kita sendiri kan mayoritas muslim di Indonesia, yang sepertinya keliru dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Ada keterbalikan pola berpikir kita. Sesuatu yang tidak serius dibuat serius, tetapi sesuatu yang kebalikannya ya, yang serius dijadikan permainan. Ini adalah satu pola berpikir yang salah, sehingga yang seharusnya cuma sekedar permainan dan hiburan itu dianggap serius. Kalau kita baca peraturan ya tentang sepak bola, tentang yang lain, itu semuanya dibuat serius ya. Ada peraturan permainan, ada sanksi, ada segala macam. Tapi bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang serius? Sesuatu yang serius itu adalah ya, kalau kita kembalikan kepada maksud kita diciptakan ini ya, di dunia itu bukan untuk main-main, dan Allah itu menciptakan kita tidak dalam kondisi main-main. Serius ya, Allah itu menciptakan kita serius ya. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan Allah itu menciptakan manusia tidak main-main, menjadi satu makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk, dan dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, termasuk soal loyalitas. Aneh rasanya kalau loyalitas itu diberikan terhadap satu permainan, sementara kepada Allah sendiri dalam hal ini rukun Islam itu di rukun yang pertama adalah syahadat, itu kita buat main-main. Sehingga misalnya sholat sendiri bukan menjadi hal yang penting. Ya. Ini yang harus kita introspeksi buat kita ya. Padahal loyalitas ini terkait dengan soal cinta kita terhadap sesuatu, dalam hal ini sepak bola. Yang seharusnya loyalitas tertinggi, cinta kita tertinggi itu harusnya sama Allah ya. Kita sudah paham ya bahwa pertandingan itu biasanya dilakukan di sore hari. Bagaimana mereka hadir sebelum acara dimulai, artinya dari sore melewati waktu-waktu maghrib, isya, itu terlewatkan.
Ya, dan umum itu mereka bertanding di sore hari. Nah, ini merupakan satu hal yang keliru ya. Seharusnya ya sebagai negara dengan umat Islam terbesar ya, harusnya memikirkan hal ini. Ya, makanya kemudian ada satu stadion yang dibuat di Jakarta itu tertutup atasnya. Supaya apa? Bisa melakukan pertandingannya siang. Ya, jadi waktu-waktu sholat itu tidak diabaikan begitu saja. Ya. Jadi kembali kepada loyalitas kita kepada Allah, ya, kepada Rasulullah itu harus lebih tinggi dari semuanya, ya, dari yang sifatnya hanya permainan, ya. Karena ini akan berakibat kepada nanti perhitungan kita di akhirat. Ya, kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan sekedar kita ucapkan ketika kita habis sholat, ya, tapi itu harus berlaku dalam setiap langkah-langkah kita. Boleh mencintai apapun, tapi tidak boleh menyamakan apalagi melebihi dari kecintaan kita kepada Allah. Bahkan terhadap Rasulullah sendiri, terhadap para nabi, itu nggak boleh sama dengan Allah cinta kita. Terhadap makhluk, ya, terhadap apapun cinta kita terbatas. Yang tidak usah dibatasi kalau kita mencintai Allah, itu boleh tanpa batas. Satu-satunya cinta kita yang tidak ada batasnya hanya boleh kepada Allah saja. Terhadap apapun harus kita batasi, entah itu kepada anak istri kita, ya, kepada orang tua kita, bahkan sama negara pun dibatasi. Nggak boleh kecintaan kita terhadap negara itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini adalah salah satu implementasi dari yang namanya syahadat, dan ini yang belakangan ini kurang diperhatikan oleh umat Islam. Ya. Makanya yang namanya belajar keislaman itu bukan kemudian selesai begitu saja, ya, tapi harus diperbaharui. Apalagi akidah tauhid ini adalah landasan dari semua harusnya perbuatan kita. Kita sholat, puasa, haji dan lain-lain, mengerjakan apapun, sedekah, segala macam amal baik itu akan menjadi berharga ketika syahadat, ketika akidah kita, tauhid kita itu benar. Tapi semua itu akan menjadi fata morgana, ya, kalau syahadat kita, tauhid kita, akidah kita itu tidak sesuai. Jadi tauhid, akidah, syahadat ini adalah menjadi sebab dari semua perbuatan kita, apakah kita diterima atau tidak. Seperti misalnya contoh kita bela negara, kalau kita hanya kecintaan kita terhadap negara tanpa dibarengi atau dilandasi oleh kecintaan kita kepada Allah, itu semuanya sia-sia. Walaupun sering disebut sebagai pahlawan, orang yang mendapatkan pahala itu kan hilang sama sekali ketika kita tidak mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah. Ya, jadi harusnya kita selalu memperbaharui keimanan kita, karena iman itu kan bisa berubah, bisa naik, bisa turun, ya. Bahkan tidak ada jaminan di antara kita bahwa akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa untuk selalu keimanan kita tetap, bahkan bertambah. Ya, minta ditetapkan, ya. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya, ya, atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah dan lain-lain. Itu yang harus kita minta. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan peristiwa-peristiwa itu bukan sekedar lewat di berita-berita saja, tapi menjadi introspeksi buat kita.